Baik, Shalom, salam Injili. Kembali lagi bersama saya Rika Kamelia. Saya akan memaparkan makalah saya mengenai tafsiran dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dengan perikop yaitu Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Di sini saya akan membahas latar belakang konteks yang di situ di mana yang pertama ada latar belakang konteks sejarah, tokoh, dan juga keagamaan. Di sini tafsiran ini genrenya dapat kita simpulkan dari latar belakang konteksnya di atas dapat kita lihat yaitu berjenis historis yang artinya itu dengan bersejarah, bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau atau kejadian yang pernah terjadi. Kisah ini mengenai sejarah pemerintahan Raja Zedekia mengenai runtuhnya kerajaan Yehuda. Saya langsung saja dalam tafsirannya. Yang pertama, tergeraknya hati Raja Kores oleh Tuhan, yang dimana pada tahun pertama Kores menjabat menjadi raja di Persia. Tuhan menggerakkan hati raja itu untuk menggenapi firman yang diucapkan oleh Yeremia, dapat kita lihat dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 dan Esra pasal 1 ayat 1. Dalam bahasa Ibrani kita lihat kata ini dapat disebutkan yaitu menggerakkan. Di sini adalah ur yang memiliki arti terbangun, merangsang. Khususnya kata tersebut digunakan dalam bentuk hil atau kausatif, sehingga kata ini khususnya tersebut digunakan untuk menampakkan bahwa Allah dengan kedaulatannya yang membuat hati Kores Raja Persia tergerak. Nah, Raja Kores ini dipakai untuk membebaskan bangsa Israel Yehuda dari pembuangan di Babel. Keaslian keputusan ini tidak dapat diragukan lagi, yang dimana Raja Kores, Raja negeri Persia ini mengalahkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Salah satu kebijaksanaannya adalah mengizinkan pulang ke tanah air masyarakat dari bangsa-bangsa yang dibuang oleh pemerintahan Babel. Hal yang sama dengan apa yang tertulis dalam Silinder Kores, di mana ia mengasalkan kemenangannya kepada Marduk, dan sementara itu naskah ditemukan di Ur, yakni Sin, dewa bulan yang memberikan kemenangan kepadanya, yang adalah politik Kores untuk berbaikan dengan agama-agama pribumi dari kerajaan yang luas. Yang poin selanjutnya, perintah Raja Kores kepada orang buangan. Dengan menyebarkan pengumuman tertulis pada tahun 538 sebelum Masehi, Kores menyatakan segala kerajaan di bumi ini telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa dari antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dapat kita lihat dalam kitab Esra pasal 1 ayat 2 sampai 3. Jadi, kepala-kepala kaum Yehuda dan orang Benyamin berkemas, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Poin selanjutnya, orang-orang yang digerakkan Allah untuk pulang. Kata digerakkan di sini dapat kita lihat dalam ayat ini sama dengan kata menggerakkan pada ayat 1 tadi, yang dimana pertanyaan bagi kita di sini selain iman, orang-orang Lewi, siapakah orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Allah? Jumlah seluruh orang buangan yang pulang dari Babel ialah berkisar 42.360 orang. Pemimpinnya ada 11 orang, rakyat jelata 15.604 orang. Menurut kaum keluarga, rakyat jelata 8.289 orang menurut wilayah. Nah, imam ada 4.289 orang, budak di bait Allah. Dan keturunan hamba Salomo 392 orang, orang Lewi 341 orang, orang-orang kaum keluarga dan asal-usul mereka tidak jelas 652 orang. Orang yang tidak termasuk dalam hitungan 12.531 orang, budak 7.337 orang, penyanyi laki-laki dan perempuan 200 orang, dicatat 241 orang.
Orang-orang yang digerakkan oleh Allah hatinya ialah tujuannya untuk mendirikan bait suci di Yerusalem. Tergerak, yaitu hati mereka terbangun bahwa mereka sesungguhnya sudah sungguh-sungguh harusnya membangun bait suci untuk tempat mereka beribadah. Karena pada saat mereka berada di tawanan di Babel, mereka tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, saat mereka sudah dibangun digerakkan oleh Tuhan, hati mereka harus langsung. Poin selanjutnya, Sesbazar. Sesbazar adalah gubernur pertama yang ditugaskan atas orang buangan yang kembali itu, yang mungkin adalah nama lain untuk Zerubabel. Sesbazar adalah seorang pembesar Yehuda, dapat kita lihat dalam kitab Esra pasal 1 ayat 8, yang dimana dia diangkat oleh Kores menjadi bupati di daerah Yerusalem Yehuda. Kepadanya diserahkan oleh Kores perlengkapan bait suci yang dulu dijarah adalah Yehuda supaya dibawa kembali ke Yerusalem. Nah, dialah yang meletakkan fondasi bait suci baru yang diselesaikan oleh Zerubabel, pengganti sebagai bupati. Namanya Sesibazar, mungkin memantulkan kata Babel, Samas, Apal, Usur. Nah, berapa naskah yang ini yang mempunyai Sasaba al-Sasar, nah, seperti halnya nama-nama Babel yang diberikan kepada orang-orang Yahudi lainnya. Sesbazar pada saat zaman Esra merupakan orang yang dipercayakan untuk meletakkan dasar bangunan bait suci, dan pembangunan bait suci diselesaikan oleh Zerubabel. Poin selanjutnya, daftar perlengkapan rumah Tuhan. Yang pertama, harta yang diberikan Raja Kores. Kores mengeluarkan dan memberikan perkakas-perkakas bait suci Tuhan kepada mereka, yakni 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala, 410 piala perak, dan 1000 barang lainnya. Demikian pula, ketika Sesbazar pulang dengan membawa sebuah perkakas itu, seluruh barang emas dan perak itu berjumlah 5.400. Dapat kita lihat dalam kitab Esra 1 ayat 11. Segala orang yang di sekelilingi mereka membantu dengan barang-barang perak, emas, serta harta benda, ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah mereka berikan persembahan sukarela kepada Allah. Selanjutnya, binatang. Mereka keluar dengan membawa 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Daftar perlengkapan rumah Tuhan selanjutnya, persembahan. Nah, sebagian dari kepala kaum memberikan sumbangan untuk pekerjaan itu. Kepada daerah, Zerubabel memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1000 dirham emas, 50 bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja hitam. Persembahan selanjutnya, berapa kaum keluarga memberikan sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Poin selanjutnya, orang-orang lain menyumbang 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Yang menjadi kesimpulan dari tafsiran saya ini, yang dimana pemulangan bangsa Israel dari Babel ini ialah atas dorongan Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores, di mana Tuhan menjadikan Raja Kores sebab dapat kita lihat di pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini, yang dimana Tuhan menggenapkan nubuatan Yeremia mengenai pembebasan yang akan dialami oleh orang Israel. Dan juga merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Raja Kores itu seperti sebuah perintah yang diberikan kepada seorang pengikut Tuhan. Pemulangan ini juga mempunyai makna yang teologis, yang di dalamnya ialah yang berorientasi pada Allah, yaitu bait suci. Di sini Allah merindukan bahwa bangsa Israel agar beribadah kepadanya, karena bangsa Israel merupakan bangsa yang terpilih, umat yang kudus, dan memang sudah menjadi pilihan Tuhan. Aplikasinya bagi kita, nah, dengan tergeraknya hati Kores dan orang-orang yang buangan, yang hati mereka juga tergerak untuk pulang kembali ke negerinya, merupakan suatu wujud pengaplikasian yang perlu kita teladani. Yang dimana jika hati mereka tidak terbangun untuk mempunyai kerinduan membangun hubungan kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita hari ini, yang dimana iman kita dipertanyakan jika hati kita sama sekali tidak mempunyai kerinduan kepada Allah untuk membangun atau mendirikan rumah Tuhan untuk beribadah dan bersekutu.
Untuk itu, mari kita gerakan hati kita agar kita selalu rindu untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Mungkin sekian pemaparan tafsiran saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.